Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan judul Cara Bekerja dan Efek Kebijakan Fiskal. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri, saya Agnes Stefania Tampugulon dan teman saya yaitu April Angelina Putri Sagala. Adapun presentasi kelompok ini itu dengan mata kuliah Ekonomi Moneter dan dosen pengampu yaitu Bapak Hamdi. Yang pertama, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dicanangkan suatu negara untuk mengelola serta mengarahkan perekonomian ke kondisi yang kondusif. Cara yang ditonjolkan dari kebijakan ekonomi ini adalah dengan mengubah maupun memperbarui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah negara. Inti dari kebijakan fiskal adalah sebagai upaya pengelolaan dana yang diterima dari pajak untuk memenuhi keperluan masyarakat dalam skala yang lebih luas. Dengan begitu, tujuan dari strategi ini dapat dicapai sesuai dengan harapan, seperti tersedianya fasilitas publik dan pelayanan kesehatan yang mumpuni. Kebijakan fiskal juga bisa dikatakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka yang pertama, membantu memperkecil fluktuasi dan siklus usaha. Kedua, mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sustainable, kesempatan kerja yang tinggi. Yang ketiga, membebaskan dari inflasi atau bergejolak. Ketiga poin tersebut terlihat bahwa arah kebijakan fiskal yang secara teori ketika lahir memang diarahkan untuk mengurangi defisit anggaran. Kebijakan fiskal merujuk kepada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Yang kedua ada fungsi kebijakan fiskal. Secara umum, fungsi kebijakan fiskal dibagi menjadi tiga, yaitu satu, fungsi alokasi yang mengandung esensi mendorong terciptanya efisiensi perekonomian dan stimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam penerapan fungsi ini, kebijakan fiskal berperan aktif mengalokasikan atau mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat secara lebih maksimal. Yang kedua, fungsi distribusi menyangkut sarana distribusi kemakmuran, mengurangi kesenjangan, dan mewujudkan keadilan ekonomi dan pembangunan. Yang ketiga, fungsi stabilisasi, esensinya adalah untuk mendorong terwujudnya stabilitas fundamental perekonomian. Pada fungsi stabilitas, beberapa faktor yang dijaga agar tetap stabil, yaitu harga barang kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang memadai. Ketiga, ada jenis kebijakan fiskal. Secara teoritis dikenal 4 jenis kebijakan fiskal, yakni yang pertama pembiayaan fungsional. Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Yang kedua, pendekatan anggaran terkendali. Dalam konsep anggaran berdasarkan pendekatan pengelolaan anggaran terkendali, pengeluaran pemerintah, penarikan pajak, dan pinjaman ditujukan untuk mencapai kestabilan ekonomi. Yang ketiga, stabilitas anggaran. Konsep stabilitas anggaran disebut stabilitas anggaran otomatis dalam politik fiskal. Penyesuaian penerimaan dan pengeluaran pemerintah secara otomatis terjadi dengan sendirinya dan langsung menstabilkan perekonomian sedemikian rupa tanpa harus ada ikut campur tangan pemerintah secara langsung yang secara sengaja atau tidak sengaja direncanakan. Dan yang terakhir ada pendekatan anggaran belanja berimbang. Cara yang diberikan dalam hal ini adalah anggaran yang disesuaikan dengan keadaan atau manage budget. Tujuannya adalah tercapainya anggaran berimbang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, konsep anggaran berdasarkan pendekatan anggaran belanja berimbang menekankan kepada keharusan, kepada keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Keempat, ada tujuan kebijakan fiskal. Adapun tujuan kebijakan fiskal, yakni yang pertama untuk meningkatkan produksi nasional atau PDB dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi. Yang kedua, untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Dan untuk menstabilkan harga-harga umum, khususnya mengatasi inflasi. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki tujuan yaitu mencapai perekonomian atau sistem ekonomi makmur dan sejahtera, mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran, mempertahankan stabilitas harga pasar agar tidak mengalami penurunan ataupun lonjakan tinggi. Pertumbuhan ekonomi negara salah satu hal yang mutlak yang harus diupayakan pemerintah. Dengan adanya dorongan laju investasi agar hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai pembangunan nasional. Kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan fiskal, yaitu antara lain
anggaran belanja seimbang, stabilitas anggaran otomatis, pengelolaan anggaran, pembiayaan fungsional, anggaran defisit, serta anggaran surplus. Adapun indikator kebijakan fiskal yang pertama, kebijakan perpajakan. Pajak sangat penting bagi perekonomian setiap negara karena dua alasan. Yang pertama, tarif pajak yang lebih tinggi dari biasanya akan mengurangi daya beli dan akan menyebabkan penurunan investasi dan produksi. Yang kedua, tarif pajak yang lebih rendah dari biasanya akan membuat masyarakat membelanjakan uangnya dan ini akan menyebabkan inflasi. Selanjutnya ada kebijakan pengeluaran pemerintah. Kebijakan pengeluaran pemerintah terkait dengan pendapatan dan belanja modal. Kebijakan anggaran defisit. Anggaran defisit merupakan kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Kebijakan ini sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif. Kebijakan dalam hal ini yakni pengaturan pengeluaran dan penerimaan negara di Indonesia, dikenal dengan anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disebut APBN. Yang selanjutnya itu pembiayaan utang. Secara umum, pembiayaan utang dipahami sebagai alat untuk membiayai defisit anggaran negara. Yang pertama, sumber pembiayaan utang, yaitu sumbernya dari pinjaman. Secara garis besar, menurut sumber pemberi pinjaman dapat berasal dari lembaga atau negara pemberi pinjaman bilateral. Yang kedua, lembaga multilateral seperti Asian Development Bank atau ADB. Yang ketiga, pinjaman yang berasal dari lembaga pemberi pinjaman komersil lainnya. Selanjutnya, sumber pembiayaan utang yaitu dari surat berharga negara, yaitu yang pertama surat utang negara, yang kedua surat berharga syariah negara. Yang selanjutnya itu pos pembiayaan utang juga memiliki beragam fungsi. Yang pertama menutup selisih kas pada saat kas negara tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran belanja yang tidak ditunda. Yang kedua, mengatur komposisi utang dalam rangka pengelolaan portofolio agar kesinambungan fiskal jangka panjang terjaga. Ketiga, untuk pengembangan pasar keuangan domestik melalui tingkat keuntungan instrumen hutang yang diterbitkan pemerintah yang nantinya menjadi acuan bagi instrumen keuangan dan investasi lain. Kebijakan fiskal kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan fiskal dapat berupa kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan output perekonomian. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif bertujuan mengurangi output perekonomian. Oleh karena itu, kebijakan fiskal juga merupakan instrumen stabilisasi pemerintah. Tabungan merupakan instrumen yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal atau penerimaan pajak dan belanja negara mempengaruhi tabungan nasional. APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal memainkan peranan penting mendorong pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Peranan tersebut sejalan dengan salah satu fungsi APBN sebagai alat menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi. Untuk itu, kebijakan fiskal senantiasa diarahkan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, namun dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Terakhir yaitu kesimpulan. Kebijakan fiskal menjadi penting karena dikaitkan dengan suatu proposisi yang mengatakan bahwa dengan penetapan pajak dalam jumlah tertentu pada wajib pajak akan meningkatkan pendapatan pemerintah, sehingga pemerintah menjadi lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Peningkatan jumlah penetapan pajak pada setiap wajib pajak membawa dampak pada berkurangnya pendapatan para wajib pajak, sehingga konsumsi para wajib pajak menjadi menurun dari sebelumnya atau sebaliknya. Di lain pihak, jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah digunakan untuk pembangunan ekonomi secara makro, sehingga pendapatan nasional secara keseluruhan menjadi meningkat. Kebijakan fiskal sering diterapkan bersama-sama dengan kebijakan moneter dalam suatu kondisi ekonomi tertentu untuk mewujudkan keseimbangan perekonomian, kecuali pada masa tertentu yang hanya menerapkan satu kebijakan dari kedua kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kedua kebijakan ini sangat penting dalam mempertahankan stabilitas ekonomi dan bahkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata dan kesalahan, kami
Mohon maaf dan atas perhatian teman-teman kami ucapkan terima kasih.